الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib serta para asatidz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis dzikir dan ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang paling mulia bagi kita umat Rasulullah, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka selama 1 bulan full oleh Allah. Bulan di mana seluruh pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan dibuka oleh Allah selama 1 bulan, tidak ditutup sama sekali oleh Allah. Kalau bulan-bulan lain ada waktu-waktu tertentu, misalnya separuh malam akhir, Allah membukakan pintu-pintu ampunan, pintu-pintu rahmat bagi kita. Tapi kalau bulan Ramadan, 1 bulan mulai masuk Ramadan sampai akhir Ramadan, itu pintu-pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu kasih sayang Allah terbuka bagi kita umat Rasulullah. Karena itu alangkah rugi orang yang mensia-siakan bulan Ramadan. Kalau di hati kita Allah letakkan rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, maka ini satu bisyarah, satu kabar gembira, satu pertanda baik dari Allah, untuk kita. Allah letakkan gembira, bahagia, sukacita dalam menyongsong Ramadan. Ini bisyarah dari Allah, kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembiranya? Rasulullah mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa gembira dengan masuknya Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Jadi kita periksa di hati, adakah gembira, bahagia dengan menyambut kedatangan Ramadan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Banyak perkara-perkara yang dianjurkan oleh para ulama melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disuruh kita untuk mengamalkan atau mengerjakan perkara-perkara tersebut. Di antaranya, selama Ramadan itu kita disuruh untuk hadir ke majelis ilmu. Karena itu para ulama-ulama kita, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang, mereka tetap mengadakan pengajian selama Ramadan. Di antaranya yang terdahulu itu Syekh
Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau selama Ramadan itu membaca kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid kandel itu, dibaca sampai khatam, sampai tamat. Jadi mulai beisukan sampai kamarian. Pol selama satu bulan, tamat 4 biji kandel. Dan dihadiri oleh para ulama-ulama. Dihadiri oleh para ulama-ulama yang hidup masa itu. Apa fadilat hadir di majlis ilmu selama Ramadan? Rasulullah mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanah, wa yakunu ma'i tahtal arsh. Siapa hadir ke majlis ilmu selama Ramadan, Allah catat bagi dia setiap satu langkah kakinya ibadah 1 tahun. Dan ini insya Allah termasuk kalau kada langkah itu, pengganti langkah itu adalah 1 putaran kendaraan. 1 putaran kendaraan, 1 putaran daripada sepeda atau sepeda motor diberi pahala ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan adalah dia bersamaku, ujar Nabi, di padang mahsyar di bawah arasy-Nya Allah. Di saat orang lain kehausan, kelaparan, kepanasan, bersesak-sesakan, maka orang yang selalu hadir di majelis ilmu selama Ramadan, maka dia berada dalam kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan bersama baginda Rasulullah. Dan menurut riwayat, kita berada di padang mahsyar itu bukan sebentar, kurang lebih 300 tahun. 300 tahun berada di padang mahsyar itu. Dalam kondisi kepanasan, karena matahari Allah dekatkan. Dalam keadaan kelaparan, kehausan, bertelanjang, bersesak-sesakan. Kita mengalami keadaan macet misalnya di dunia nih. Walaupun di dalam motor nang penuh AC, AC-nya full kita hidupi. Ada makanan, minuman. 1 jam 2 jam aja macet pusang. 1 jam 2 jam pusang hati, gelisah. Ini 300 tahun di padang mahsyar. Jadi kita mesti berupaya kayak apa sekira waktu nang di padang mahsyar nang lamanya 300 tahun itu kita lalui dengan apa? Dengan kada terasa. Pasti kita menemui itu pasti. Kita cari amalan, kita gawi bila sudah dapat. Nang sakira kita kada beresa di padang mahsyar itu. Nah, amalan yang paling nyaman adalah hadir ke majelis ilmu. Ini kalimatnya hadir. Imbah sudah hadir karena kauyuhan, biar mengaruh lagi. Mengaruh lagi. Tapi jangan berniat mengaruh. Mulai rumah hendak mengaruh sudah di majelis. Lagi mau bental mulai rumah. Itu yang kedua amalannya. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan athahu Allah bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa mengakali salat berjamaah selama Ramadan, Allah berikan bagi dia setiap 1 rakaat 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah di dalam surga. Orang hendak jadi bupati, hakun habis duit, hakun uyuh. Padahal yang dikuasai cuma 1 kabupaten, dan itu pun banyak nang kada nyamannya dilihat, banyak sampah, banyak nang rigat-rigat. Kalau di surga sampah kada ada,
Surga bersih. Surga itu penuh dengan kenikmatan dari Allah. Istananya aja, batu batanya dari emas. Sagan mancur aja itu batunya kadada karikil, mutiara intan curcurannya. Dan itu Allah berikan bagi kita nang kawa menggawi sembahyang berjamaah selama Ramadan. Setiap satu rakaatnya dapat satu buah kota. Satu rakaat sebuah kota. Satu rakaat sebuah negeri. Ayo bayangkan. Satu rakaat. Daripada pemurahnya Allah lawan kita. Jadi rugi benar orang nang imbah sahur guring. Imbah sahur guring. Sudah di luar bulan puasa, ada kau bangun subuh. Bulan puasa nih Allah beri kesempatan kita untuk bangun subuh, bersahur. Ya kalau jangan guring lagi. Sembahyang subuh berjamaah. Sembahyang subuh berjamaah. Sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya ganal pada tarawih. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama ahyal laila kullah. Siapa sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia beribadah semalaman suntuk. Siapa sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia beribadah semalaman suntuk. Tambah pulang habis subuh ada taklim dari guru, ada ceramah. Nyatakan mulai rumah, aku hendak sembahyang berjamaah, salajur belajar anu guru. Siapa nang membaca dilanggar situ? Pahalanya satu langkah dapat ibadah 1 tahun. Karena sembahyang subuh berjamaah pulang dapat 2 rakaat 2 kota. Itu nang bonusnya tuh. Kalau pahalanya sama beribadah sama laman suntuk subuh berjamaah tuh. Jangan guring. Jangan guring rugi. Urang nang guring sahur tuh. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka nang disayangi Allah tuh beristighfar. Minta ampun lawan Allah. Barang aja istighfarnya astagfirullahaladzim 100 kali. Atau ya Rabb amartani fa'ata'tuka wa hadha as-sahar faghfirli. Itu istighfar khusus sahur. Bila kada hafal itu biasa astagfirullahaladzim kada Bapak. Ya Rabb wahai Tuhan. Nah sini ada munajatnya nih. Amartani pian menyuruh ulun. Mau diberi rayuan lawan Tuhan nih. Pian menyuruh ulun untuk beristighfar. Fa'ata'tuka ulun turutin, ulun taati, ulun gawi. Wa hadza sahar, maka di waktu sahur ini faghfirli, ampuni ulun. Bacaan itu 100 kali. Misalnya tuh. Hanya sudah terakhir waj'alni, jadikan ulun wa auladi, anak-anak ulun, wa ahbabi, orang yang mencintai ulun dan ulun cinta lawan inya. Ini untungnya kita ini mencintai orang saleh, Bapak. Kita cinta lawan orang-orang saleh. Kita didoakan sidin tarus. Kita ini mengaruh aja seben malam nih. Tapi di hati kita Allah letakkan cinta kepada orang-orang saleh. Maka orang-orang saleh itu selalu menyertakan dalam setiap doa mereka wa ahbabi, orang-orang yang mencintai. Wa man ma'i, dan orang selalu bersamaku. Selalu bersama. Bersama kita siapa? Bini kita. Siapa lagi? Murid kita, santri kita. Jadikan aku ya Allah, jadikan mereka ya Allah min ibadikas salihin, hamba engkau yang saleh. Wa min auliyaikal muttaqin, wali-wali engkau yang takwa. As-su'ada, yang beruntung. Al-maqbulin, yang diterima. Al-mahfudhin, yang dipelihara. Al-malhudhin, yang selalu dipandang dengan kasih sayangmu. Birahmatik ya arhamar rahimin. Birahmatik ya arhamar rahimin. Artinya apa? Kita minta
dijadikan sebagai kekasih Allah bukan dengan amal kita, bukan dengan sebab ibadah kita. Karena ibadah kita ini kada apa-apanya. Banyak kurangnya, jauh dari sempurna, kada kau diharap. Tapi kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai kekasihnya. Itu birahmatik, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Kayaknya ditulisakan istighfar tuh kayaknya. InsyaAllah minggu dude kena dibagi. Sekira diamalkan bulan puasa nih. Nyaman, kada guringan. Nah, guring terus kena. Udah sahur berpikiran cari kalambu ha. Rugi. Kemudian lagi yang keempat, kebaikan selama Ramadan yang patut kita perhatikan. Rasulullah mengatakan, man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa bakti dengan kedua orang tuanya pada bulan Ramadan, siapa menyenangkan hati orang tuanya di bulan Ramadan, yanalu nazarallahi ta'ala, dia memperoleh pandangan kasih sayang Allah. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku menjamin bagi dia dengan surganya Allah. Untung orang yang kuitan masih hidup. Untung kuitan masih hidup tuh untung. Ini kesempatan surga nah, temukan. Bila pian hendak dijamin surga oleh Rasulullah. Nah menjamin ni kada guru, nah menjamin ni kada wali lain. Menjamin ni Rasulullah. Wa ana kafilun fil jannah. Aku menjamin surga. Aku menjamin surga. Bila ada kuitan kedua-duanya untung benar atau saikong ada kuitan, gembirakan hati sidin. Bila sidin minta kumpuli. Bila sidin minta kumpuli, kamlon mama aja kumpuli. Ini kesempatan untuk mencapai surga. Bila kuitan gembira, bahagia dengan kita, Allah akan memandang kita dengan pandangan ridhanya, kasih sayangnya. Bila Allah ridha, kita akan bahagia, kita akan senang, gembira. Ini ridha Allah Ta'ala, itu yang penting kita nih. Dan ridha Allah itu akan kita capai salah satu caranya dengan menggembirakan hati orang tua. Kalau kuitan sudah wafat, kuitan nih sudah meninggal, kayak apa caranya? Sekira kita bakti lawan sidin, kayak apa caranya? Baca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, habis sembahyang 3 kali. Bacaan itu terus, jangan ditinggal itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa membaca doa itu habis sembahyang, dia akan ditulis sebagai anak yang bakti lawan kuitan, walaupun dia dulunya durhaka. Walaupun asalnya durhakanya, waktu kuitan masih hidup rancak menyakiti hati kuitan. Waktu kuitan masih hidup rancak menangisakan kuitan. Baca doa itu, amalkan doa itu. Maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai anak nang bakti terhadap kedua orang tuanya. Nih apalagi Ramadan, baca sembahyang 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kalau bagi lalakian ilangi kubur sidin bila kawa tu saben hari Jumat. Karena orang yang mailangi kuitan, kubur kuitan tu saben hari Jumat itu diberi Allah pahala haji mabrur. Kita kada kawa mailangi sidin saben hari, saben Jumat barang dapat pahala haji mabrur. Dan kita dicatat sebagai anak nang bakti pulang. Tapi dilihat aja dasar anak nang bakti juga nang katuju ziarah ke kubur kuitan do. Mun anak nih kecuali dapat anugerah Tuhan lah, inayah Tuhan. Nyetuba tu inayah Tuhan ngarannya. Amun kada dapat inayah Tuhan biar kubur kuitan di higa rumah kada ta ilangi. Tu banyak nih tuh. Ndak mesti mengubur kuitan di halaman. Ada tak ilangi. Mengubur kuitan di belakang rumah. Ada tak ilangi. Karena fadilatnya luar biasa. Ziarah ke kubur kuitan hari Jumat itu tuh dapat pahala haji mabrur. Kalau kubur kuitan jauh, itu guru sekumpul ada melajari disebut ziarah sir. Ziarah sir. Ini ulun melajari ini. Jadi ziarah sir itu kayak apa? Sebagaimana yang diajarkan guru sekumpul. Jadi kita menghadap kiblat, kita garis di hadapan kita garis. Garis dengan itu tuh kita bayangkan kuburan. Nah, lalu kita baca Yasin kah, tahlil kah, kita hadiahkan kepada siapa yang hendak kita ziarahin itu. Nah, ujar guru sekumpul, itu ziarah sir ngarannya. Orang-orang kasyaf itu melihat kita ada di dekat kuburan yang kita ziarahi. Orang-orang kasyaf pak. Itu kuburan siapa aja? Bahkan kuburan Rasulullah. Kuburan Rasulullah kita misalnya hendak ziarah ke kubur Rasulullah. Nih ulun lah belajar anu guru sekumpul. Amun pian manakuni mana kitabnya ulun gak tahu juga. Lalu kitabnya mana? Kitabnya mana di rumah ulun tuh tagulagay kitab mencari kada dapat pak. Tapi bila nak menyalahkan, salahkan guru sekumpul. Siapa wani? Nah. Jadi artinya bila kita hendak ziarah, anu siapakah? Anu Rasulullah, anu si Abdul Qadir Jilani, anu si Saman Madani misalnya, kita menghadap kiblat, kita garis di depan kita nih garis, nah kayak kuburan itu. Nah kita bayangkan seakan-akan kita ini di hadapan kubur orang yang kita hendak ziarah itu. Termasuk witan tadi. Nah, kita baca tahlil, kita hadiahkan. Ada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bahasa bungin enggak sama aja juga. Ya Allah, ulun hadiahkan pahala bacaan ulun itu nasagan roh si ano misalnya. Sambat, sagan arwah abah ulun. Allah Ta'ala paham aja tuh. Kalau Allah Ta'ala paham bahasa Arab aja ada. Itu. Jadi itu lah amalan-amalan yang mesti kita perhatikan selama Ramadan. Banyak lagi amalan-amalan. Nah, kita sudah tahu bahwa Ramadan ini pahalanya berlipat ganda tadi. Satu langkah kaki menuju tempat ilmu, 1 tahun beribadat pol. Salangkah, 100 langkah, 100 tahun. Sembahyang berjamaah 1 rakaatnya dapat pahala, dapat anugerah pemberian Tuhan 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Tatap aja kulir. Nah ini salah satu sebabnya karena kita tertegah dapat taufik hidayah dari Allah. Untuk menghilangkan malas dan kulir itu,
kita mesti dekat dengan sumber hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kadang akan memberikan nikmat berupa taufik, berupa hidayah kepada siapapun hamba, melainkan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sebab datangnya nikmat kepada kita. Baik nikmat hissi maupun maknawi, baik nikmat zahir maupun batin. Semuaan Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat tadi berkat Rasulullah. Bahkan nikmat wujud kita, nikmat adanya kita, nikmat Allah menciptakan kita nih sebab Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, kada akan kuciptakan alam semesta. Jadi semuaan datangnya dari Rasulullah, semuaan sebabnya Rasulullah. Bila hendak dapat taufik hidayah, dekati Rasulullah. Paraki Rasulullah. Nah, kayak apa cara memaraki Rasulullah itu? Minggu ini ulun pada sebuting dulu. Nah, apa cara memaraki Rasulullah itu? Membaca salawat, memperbanyak salawat lawan baginda Nabi. Memperbanyak salawat dengan Rasulullah. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ujar Tuhan ketika antara kekasih dan kekasih nih bepandiran. Kayak apa? Ada kalau dibayangkan itu nih. Kayak apa ketika Allah dan Rasulullah kekasihnya itu? Wallahu alam. Cuman angka ini redaksinya bunyinya ujar Tuhan lawan Nabi lawan Rasulullah, wahai Muhammad ya Tuhan. Artinya nih, bumi, langit, bahkan alam semesta kuciptakan karena siapa wahai Muhammad. Rasulullah diam di hadapan Allah nih. Rasulullah diam ketika Allah bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Ujar Allah Ta'ala, alam semesta ini wahai Muhammad kuciptakan untuk engkau. Ya tadi laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku kadang menciptakan alam semesta. Lalu Allah bertanya lagi, pada Allah Maha tahu. Cuma nih karena ini kayak apa? Kekasih dengan kekasihnya. Ujar Tuhan, alam semesta kucipta untuk engkau wahai Muhammad. Engkau untuk siapa wahai Muhammad? Rasulullah diam. Ujar Allah Ta'ala, engkau kucipta wahai Muhammad untukku. Untuk kujadikan kekasihku. Makhluk yang paling kusayang, kucinta. Jadi artinya engkau wahai Muhammad kujadikan untukku. Lalu ujar Allah Ta'ala, kalau engkau kucipta untukku ya Tuhan, aku pang wahai Muhammad. Aku wahai Muhammad untuk siapa? Rasulullah diam lagi. Ujar Allah Ta'ala, aku wahai Muhammad untuk orang yang bersalawat kepada engkau. Minta bulik-buliknya ini bukan ada kisahnya nih. Biasanya memang kalau orang saling berkasih sayang, bercintaan itu kisahnya tak bulik-bulik. Nah, jadi alam semesta untuk Rasulullah. Rasulullah untuk Allah. Allah untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Itu dalam kitab Taqribul Usul, Litashilil Usul, karangan Syekh Ahmad Dahlan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi salawat ini kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan, kunci keselamatan dunia akhirat. Kadada orang yang mengamalkan salawat matinya su'ul khatimah.
Kadada orang yang mengamalkan salawat matinya dicabut iman. Kadada orang yang mengamalkan salawat matinya celaka. Kadada. Ketika mulut kita ini Allah pilih untuk bersalawat kepada Rasulullah, itu pertanda Allah cinta lawan kita. Allah sayang kepada kita. Bukti Allah sayang lawan kita, mulut kita nih dipilih untuk bersalawat kepada kekasihnya Muhammad SAW. Itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bahkan orang yang tertulis di Lauhil Mahfuz, tertulis di alam rahim, dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Tertulis di Lauhil Mahfuz, tertulis di alam rahim, dia termasuk golongan yang celaka. Ma'amalakan salawat kepada Rasulullah, ma'amalakan salawat kepada Rasulullah, maka takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz, takdir yang tertulis di alam rahim, Allah rubah dengan kasih sayangnya. Allah rubah tulisannya menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang beruntung. Tertulis celaka, diganti Tuhan beruntung. Tertulis ahli neraka, diganti Tuhan ahli surganya Allah. Berkat salawat. Ayah kayak apa aja takdir itu aja berubah, kamu mau? Takdir itu ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Takdir mubram itu takdir yang pasti lulus, itu rahasia Allah dalam ilmu Allah, dan itu kada bisa berubah. Adapun takdir muqayyad, takdir yang masih berkait, ini bisa berubah. Takdir yang di Lauhil Mahfuz bisa berubah, takdir yang di alam rahim, tulisan di alam rahim bisa berubah karena masih muqayyad. Dan yang menulis pun kan malaikat. Disinilah nang kita doa nisfu Sya'ban itu, nisfu Sya'ban. Ya Allah, jika engkau in kunta katabtana fi ummil kitab asqiya famhu syaqawatana. Kan doa nisfu Sya'ban dah, nang takdir setahunan ya. Bila tertulis di Lauhil Mahfuz, kami ini celaka Tuhan naik. Famhu syaqawatana. Hapus kecelakaan kami nanti. Hapus, ganti lawan beruntung. Itu kan dua membaca surah Yasin nisfu Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa takdir itu bisa berubah. Rasulullah mengatakan la yaruddul qadha illa doa, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu bisa berubah. Jadi kalau tertulis di Lauhil Mahfuz kita ahli neraka, kita amalkan salawat lawan Nabi, Allah akan merubah tulisan itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalkan salawat lawan Nabi. Amalkan salawat lawan Nabi. Nang kita nang ini haratan berjalan, berduduk, berabah. Amalkan salawat lawan Nabi. Dan pasti diterima Allah. Pasti diterima Allah salawat Nabi itu. Pasti diterima. Ada nang tertolak salawat itu. Nang kita riak kah? Sum'ah kah? Bila kita amalkan salawat, pasti Allah terima salawat kita. Beda dengan amalan lain gak ada mesti diterima bila ada ikhlas. Kalau salawat, berkat salawat dengan keberkahan, kemuliaan, keagungan Rasulullah di sisi Allah, salawat yang kita baca pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat salawat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa aja salawat yang paling baik dibaca? Terserah pian aja. Anak baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terserah. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terserah. Atau hendak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, terserah. Nang mana pian nyaman bersalawat itu amalkan. Nang mana nang pian nyaman amalkan. Banyakin itu, banyaki tuguli
banyaki tuguli itu apa? Hari-hari baca. Jangan hari ini 100, sebulan hanya 100-nya pulang. Nah, kemudian ulun ada dapat ijazah dari Al-Habib Umar bin Hafidh satu salawat. Salawat itu disebut salawat nur. Beliau dapat dari Rasulullah langsung. Jadi waktu itu di Masjid Surur ada artinya pembacaan maulid, dan memang alhamdulillah ulun waktu di situ sempat hadir di Masjid Surur itu setiap malam Selasa, perkumpulan buan para habaib, tokoh-tokohnya berkumpul di situ membaca maulid. Jadi dikisahkan Habib Umar waktu hadir di Masjid Surur baca maulid itu, tiba-tiba Rasulullah hadir bersama Habib Ali pengarang Simtud Durar. Lalu ujar Habib Ali pengarang Maulid Habsyi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Habib Umar bin ashabina, termasuk sahabat kami, termasuk pecinta kami, termasuk murid kami. Habib Ali mengakui Habib Umar sebagai bagian dari sahabat sidin. Lalu Rasulullah senyum mendengar Habib Ali mengakui Habib Umar sebagai bagian daripada sahabat sidin. Kemudian Rasulullah memberikan satu salawat. Salawat ini bagus dibaca untuk niat apapun. Niat apapun. Misalnya dagangan kada payu, misalnya baca gitu. Sambil menunggu dagang buka, tungguin baca salawat nur. Nur itu cahaya artinya. Siapa kada katujulan cahaya ya. Babinian yang belum balaki amalakan salawat nur. Amun kada ada cahaya kadap ya taliyong terus. Nah, jadi salawat nur. Anak nang nakal kada pemaasian diupakan salawat nur di banyu. Diupakan minum makan terus. Punya pian nang apa aja baca amalakan salawat nur itu. Nah, kalau nang ulun amalakan tuh 10 kali aja Bang bersembahyang, 10 kali. 10 kali bersembahyang. Bila ada tertentu tadi diupakan ke banyu, bacakan di 3 kali, diupakan ke banyu minum makan. Bila nah anak balaki tadi diupakan ke banyu mandi, kubuyakan. Wah, pina tumbur banyak nang belum balaki nih. Mudahan yang belum dapat jodoh yang terbaik. Nah, kenapa teh? Kena nyaring santri. Belum lagi. Masih mengaji. Bacaannya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat kasih sayangmu dan kesejahteraan darimu ala sayyidina Muhammad atas penghulu kami Nabi Muhammad. Nuri kasari, cahayamu yang menyebar. Alam semestanya asal kadada gelap. Lalu ada cahaya dari Allah. Dari cahaya itu timbul nampak kan ini asak mati-mati ya kada kelihatan nih. Begitu ada cahaya maka kelihatan ini. Begitu cahaya itu ada surga kelihatan ya. Ada maksudnya bumi ada, langit ada, makhluk ada, manusia ini ada. Dari cahaya yang menyebar itu. Siapa cahaya menyebar itu? Itulah nur Rasulullah. Nah, semuaan dari nur Rasulullah. Nuri kasari, cahayamu yang menyebar. Wa madadikal jari, madat engkau, bantuan engkau yang mengalir. Mengalir sesudah alam ini diadakan, kayak kita nih ada, ini berkat nur Rasulullah ada nih. Lalu madat Tuhan terus mengalir kepada kita. Madat itu ya bantuan.
Dengan madat itu kita bisa melihat, dengan madat itu kita bisa mendengar, dengan bantuan itu kita bisa bekerja, dengan madat itu kita bisa beribadat, dengan bantuan itu kita bisa beraktivitas. Madat itu apa? Rasulullah. Madat itu apa? Nur Rasulullah. Mata nih. Bila kadada madat Rasulullah, kada kau melihat. Talinga nih. Bila kadada madat Rasulullah yang mengalir, yang menjalar di talinga kita, kada kau mendengar. Buntong nih. Bila kada madat Rasulullah yang mengalir, kada akan bisa berpandir. Batis kada bisa berjalan. Tangan kada bisa bahar. Barangnya mahar nang apakah? Jadi semuaan itu napa? Berkat Rasulullah. Madadikal jari. Madat Tuhan yang mengalir di alam semesta ini. Semuaan. Bila kau merasakan nang itu, ya nyaman harus hidup tuh nang kaya apa? Nah lalu wajma'ni bi fi kulli athwari. Kumpulkan aku dengan Rasulullah pada setiap keadaanku. Kayak apa aja? Berkumpul lawan Nabi setiap keadaan. Ia marasa. Ketika melihat sesuatu, ingat aku ini bisa melihat berkat Rasulullah. Ketika mendengar sesuatu, aku ini kau mendengar berkat Rasulullah. Berarti dia berkumpul dengan Rasulullah pada setiap keadaan. Ketika mendengar, ingat berkat Rasulullah mendengar. Ketika melihat, ingat berkat Rasulullah aku melihat. Ketika beribadat, ingat berkat Rasulullah kau beribadat. Ketika berzikir, ingat berkat Rasulullah kau berzikir. Ketika baca Quran, ingat berkat Rasulullah kau baca Quran. Nah ini nangan wajma'ni fi kulli athwari tadi. Wajma'ni bihi fi kulli athwari. Mun kita terus baca itu salawat tuh kaina dirasakan Tuhan. Mesra ngarannya bipleh dengan Nur Muhammad. Mesra dengan Nur Muhammad. Dan ini salawat keluar dari mulut Rasulullah, huruf demi huruf, dilimpahkan kepada Habib Umar bin Hafidh dan dilimpahkan Sidin kepada murid-murid Sidin. Mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Paling tidak mengamalkan barang dulu, muntong dulu. Masalah marasa, mudahan kayaknya dirasakan Tuhan kayak kita nih. Mun orang marasa tuh ya nang ucapan wali nih. Lau hujibtu an Rasulillah tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya aku terdinding daripada Rasulullah sekejap mata, aku kada lagi Islam. Kada Islam sejati lagi, kada Islam lagi. Kada selamat artinya. Kenapa? Bila kada ingat Nabi, beribadah seseorang, selamatlah. Bila tak seseorang itu wujub ngarannya. Mudah-mudahan kita bi Allah taufik hidayah sehingga kita kawa menggawi apa-apa yang membuat Allah ridha lawan kita. Jadi ulun ijazahkan salawat nur kepada sampian-sampian bareta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita zikiran sekali lagi, dan insya Allah pada malam Ahad terakhir ulun akan ijazahkan 2 macam ijazah lawan sampian. Yang pertama ijazah memakai siwak. Jadi kena ulun bacakan sanad bersiwak ini sampai kepada Rasulullah. Karena bersiwak ini kita bersiwak nih bersiwak itu pahala 1 rakaat kita bersiwak melebihi daripada 70 rakaat kita akan bersiwak. Kita gawe bulan puasa pulang. Jadi kayak apa cara mengikuti siwak? Kayak apa cara bersiwak? Apakah kayak ini bersiwak ikutannya? Itu kah? Di kulum muara kah? Taguk? So, 1. Nang kedua, insya Allah kita bacakan ijazah makan kurma. Nah, jadi ulun kena beri makan impian kurma. Berarti orang lebih 3.000 lah, berarti 3.000 biji kurma disiapkan tuh. Hitung duitnya berapa tuh? Doakan mudah-mudahan sugih aja nah. Jadi karena memang itu
Gurunya Rasulullah memberi makannya sahabat memberi makan tabiin memberi makan tabiin. Hanya guru memberi makan ulun, jadi ulun pulang memberi makan pian kurma pulang. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita tuh bila makan kurma ingat nih nah makanan yang disenangi Rasulullah. Jadi sampaikan Nabi. Akhirnya apa? Bila kita makan kurma dengan senang karena ini makanan Rasulullah, nah penang timbul kena. Pertama, dosa diampuni. Nang kedua, Allah cinta lawan kita karena kita mau umpati gawian Rasulullah. Jadi jangan lagi berpindah-pindah ke lain buka puasa tuh. Nih ada orang kada katuju makan kurma. Bulan puasa buka kada hendak kurma, dulak dia kada katuju di kurma. Kurma ini makanan kesenangan Rasulullah. Ini mencari yang lain. Adakah kuih lam, kuih ba, kuih tak, alibatasa ini tuh. Jangan kurma dahulu utamakan kurma bila buka puasa kurma dahulu. Jangan mencari wadah yang lain dahulu. Kurma dahulu. Selesai kurma, ayo pian. Napakah? Pembalasan dendam. Seharian kita belum makan. Jadi sekali lagi kita minggu dudi, insyaallah kita berijazah kurma dan berijazah siwak. Kemudian ini insyaallah habis hari raya kita kembali waktu zikir ke pagi Ahad menjelang siang. Kemudian insyaallah bulan puasa majelis kita akan mengadakan taklim yaitu habis tarawih. Insyaallah kitabnya itu habis tarawih itu Arba'in Ramadaniyah, 40 hadis membahas tentang Ramadan. Artinya masalah puasa, masalah keutamaan Ramadan. Itu dikupas secara lengkap dalam kitab Arba'in Ramadaniyah, 40 hadis tentang Ramadan. Yang kedua, karena kita membaca kitab Bidayatul Minnah, yaitu satu kitab yang menjelaskan 500 sunnah dalam sembahyang. 500 sunnah dalam sembahyang. Jadi ada 500 sunnah mulai hendak sembahyang sampai tuntung sembahyang itu 500 sunnah Nabi. Sunnah itu gawian Nabi. Insyaallah kita baca itu habis tarawih. Di sini tarawih terlambat juga sedikit. Insyaallah di sini tarawih kita 1 juz Quran lebih. Insyaallah karena insyaallah malam 27 hatamannya sini. Tahun tadi malam 27 hatamannya sini. Jadi kita lebihi seperti 1 juz tuh. Jadi tak lambat jawaban dan di tempat lain, misalnya pian dari mana misalnya mulai Muara Jaya misalnya lah, jauh loh. Tapi tarawih itu laju aja, aja. Nah, bukakan lebih muter 100 km. Ayat Al-Fatihah.